Setelah pemakamannya pada tahun 1987, jenazah Diana dibawa ke rumah leluhurnya, Althorp. Di bawah naungan pepohonan yang tenang di kawasan Althorp Estate, makam Lady Diana selama ini berdiri sebagai simbol penuh misteri, kenangan, dan emosi yang tak pernah terucap. Namun kini, sebuah pengumuman tak terduga dari keluarga kerajaan telah memicu gelombang keterkejutan di Inggris dan bahkan meluas ke seluruh dunia. Setelah puluhan tahun terbungkam, pihak istana akhirnya mengungkapkan informasi baru yang menggoyahkan keyakinan lama yang selama ini dianggap sebagai kebenaran. Banyak tindakan yang dilakukan oleh polisi Prancis pada saat itu dinilai sulit dijelaskan, khususnya terkait lokasi peristirahatan terakhir Diana dan berbagai keputusan yang diambil setelah kematiannya yang tragis. Putri yang sepanjang hidupnya berada di bawah sorotan publik tanpa henti itu meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil berkecepatan tinggi di Paris, diduga saat berusaha menghindari kejaran para fotografer. Lalu, apa sebenarnya yang mendorong pengungkapan mendadak ini dan mengapa hal tersebut mengguncang begitu banyak orang saat ini? Bisikan yang mengguncang monarki itu bermula secara sederhana. Sebuah pernyataan digital singkat dirilis secara diam-diam oleh tim komunikasi kerajaan pada suatu pagi Selasa yang tampak biasa saja. Tanpa konferensi pers, tanpa wawancara, bahkan tanpa kesan mendesak. Hanya sebuah pesan formal dingin dengan lambang Istana Buckingham. Tampak seperti pengumuman resmi lain yang sudah sering dilihat publik. Banyak orang yang membacanya sekilas tanpa berpikir panjang, mengira itu hanyalah pemberitahuan rutin tentang agenda kerajaan, kerjasama amal, atau pembaruan administratif mengenai properti kerajaan. Namun, tersembunyi di balik bahasa yang datar itu, terdapat satu kalimat singkat yang halus, namun mengguncang, seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Isinya menyebutkan bahwa sehubungan dengan perkembangan terbaru terkait tempat peristirahatan Putri Diana, pihak rumah tangga kerajaan kini sedang meninjau sejumlah dokumen yang berpotensi mengarah pada penyelidikan resmi. Kalimat itu terdengar tenang di permukaan, tetapi menyimpan getaran kuat. Sebuah pertanda bahwa sesuatu yang telah lama terkubur, baik secara emosional maupun harfiah, kini kembali terusik. Lebih dari 25 tahun telah berlalu sejak dunia terdiam pada 31 Agustus 1997, hari ketika kematian Diana mengubah wajah sejarah modern. Miliaran orang menyaksikan pemakamannya, jutaan lainnya berkabung di jalanan, dan hingga kini kisahnya masih melekat di hati bangsa seperti luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Maka, saat pengumuman itu muncul, banyak orang merasa ditarik kembali ke masa lalu, rasa duka, pertanyaan yang belum terjawab, serta perasaan bahwa ada sesuatu yang sejak awal terasa janggal. Waktu kemunculan pengumuman ini terasa semakin mengganggu. Raja Charles sedang berjuang melawan kanker dan menghadapi masa paling berat dalam pemerintahannya. Pangeran William memikul tanggung jawab yang semakin besar. Institusi monarki sendiri berada di bawah pengawasan publik yang lebih ketat dari sebelumnya. Namun justru di tengah tekanan itu, muncul sebuah kalimat singkat yang dengan lembut namun tajam memecah ketenangan. Spekulasi pun segera merebak. Informasi baru apa yang begitu penting hingga memaksa istana membuka kembali isu yang selama ini dianggap telah tertutup selamanya. Apakah ini berkaitan dengan temuan forensik baru, tekanan politik, atau dokumen sensitif yang kembali muncul? Ataukah ini menyentuh sesuatu yang jauh lebih tidak nyaman, mendekati teori-teori kelam yang telah lama beredar sejak malam kecelakaan di Paris? Bagi sebagian orang, keputusan ini terasa seperti membuka kembali luka lama yang belum sempat sembuh. Bagi yang lain, hal ini justru membangkitkan kembali kecurigaan lama tentang apa yang sebenarnya terjadi di terowongan itu, tentang celah dalam laporan resmi, dan tentang keheningan yang menyelimuti kasus tersebut selama bertahun-tahun. Dimanapun posisi publik berada, satu hal menjadi jelas, ini bukan sekadar peninjauan biasa. Semua ini terasa seperti awal dari sesuatu yang besar, tak terduga,
dan berpotensi mengguncang fondasi monarki modern. Satu kalimat samar dalam pengumuman itu bukan hanya membuka kembali luka lama, tetapi juga memberi isyarat bahwa sesuatu yang lama tersembunyi kini mulai memaksa dirinya untuk terungkap ke permukaan. Jadi, jika istana benar-benar bersiap melakukan penyelidikan resmi, apa sebenarnya yang telah mereka temukan hingga menuntut tindakan segera? Lalu, tindakan apa yang sebenarnya telah ditemukan? Dan mengapa hal itu mendorong Raja Charles memanggil kedua putranya ke Althorp dengan begitu mendesak? Pemanggilan pribadi dari Raja Charles ini tidak hanya beredar di lorong-lorong istana. Kabar itu menyapu semuanya seperti badai tak terduga, mengguncang bahkan para orang dalam paling berpengalaman sebelum publik sempat menyadarinya. Mereka yang dekat dengan keluarga kerajaan mengatakan bahwa rangkaian peristiwa ini bermula dari satu orang, Raja Charles III, dan kali ini ia tidak bersembunyi di balik tradisi, protokol, atau perantara istana yang rapi. Ia memilih bertindak sendiri. Tidak ada pengarahan resmi, tidak ada pejabat kerajaan sebagai penengah, tidak ada lapisan perlindungan formal. Charles secara pribadi menghubungi kedua putranya satu persatu dengan nada suara yang digambarkan para sumber sebagai jauh lebih berat daripada apapun yang pernah mereka dengar sebelumnya. Ia tidak meminta, ia memerintahkan. Kehadiran mereka diwajibkan di Althorp, tempat peristirahatan terakhir Diana, tanpa penundaan. Dalam waktu 3 hari, kedua bersaudara itu sudah bergerak. Pangeran William, yang dikenal selalu tenang dan terkendali, tiba lebih dulu. Konvoinya menembus kabut pagi yang tebal dengan presisi nyaris militer. Pengamanan elit di depan, pengacara istana di belakang, wajah-wajah yang tegang dan sulit dibaca. Kedatangannya tidak diumumkan, tetapi suasana langsung berubah begitu mobilnya melewati gerbang. Para staf berbisik bahwa mereka belum pernah melihat William setegang itu sebelumnya, seolah ia sudah menyadari beratnya apa yang akan dihadapinya. Perjalanan Harry yang datang dari seberang Atlantik memakan waktu sedikit lebih lama. Ia mendarat dengan jet pribadi yang sengaja dijauhkan dari sorotan publik, dikelilingi tim keamanannya sendiri dan ditemani penasihat hukum pribadi. Tidak ada sambutan, tidak ada pengakuan resmi. Kepulangannya ditandai oleh udara dingin, gerbang tertutup, dan keheningan yang terjaga ketat, seakan-akan seluruh kawasan itu bersiap menghadapi sesuatu yang tak terelakkan. Tidak ada pers, tidak ada kamera, tidak ada pernyataan. Hanya Althorp, sunyi, terisolasi, dan menyimpan kenangan yang selama bertahun-tahun berusaha dikubur oleh kedua bersaudara itu. Selama hampir 7 jam, mereka berada di dalam area tersebut di balik pintu-pintu yang telah menyaksikan puluhan tahun luka, keluarga, dan bayang-bayang yang tak pernah terselesaikan. Hadir dalam ruangan itu Raja Charles III dan Earl Spencer, pria yang mengenal Diana lebih dalam daripada siapapun yang masih hidup. Apa yang mereka bicarakan tidak pernah bocor, tidak ada detail, tidak ada kutipan, hanya kesan. Namun ketika pintu akhirnya terbuka, jelas bahwa sesuatu telah berubah. Seorang staf lama yang berjaga di dekat pintu kapel berbisik kepada rekannya bahwa para pangeran keluar seolah baru saja melewati sesuatu yang gelap dan belum selesai. Wajah William tampak kosong, pucat, kehilangan kendali khasnya. Rahang Harry terkatup begitu erat hingga terlihat menyakitkan. Buku-bukunya memutih saat tangannya menggenggam pintu SUV. Tak satu pun dari mereka menatap staf yang memberi hormat saat mereka berlalu. Mereka berjalan seperti pria yang memikul kebenaran terlalu berat untuk diucapkan. Sejak hari itu, suasana di lingkaran kerajaan terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin, lebih waspada. Sesuatu telah ditemukan di bawah danau Althorp. Sesuatu yang memaksa dua saudara yang telah lama terasing untuk menghadapi masa lalu yang mereka kira bisa mereka tinggalkan. Dan tepat ketika semua orang mengira ketegangan tak mungkin semakin memuncak, muncullah pengumuman yang mengguncang kerumunan. Kebenaran tersembunyi apa yang bisa menuntut urgensi sebesar ini? Tepat pukul 16.50 GMT, Aula Buckingham Palace, yang biasanya tenang berubah dengan cara yang hampir terasa tidak wajar.
Pintu emas tinggi di sayap media perlahan terbuka dan muncullah Sir Malcolm Withers. Sosok yang dikenal luas di dunia pers sebagai juru bicara istana paling tenang dan terkendali. Namun hari itu, bahkan ia menunjukkan kekakuan gelisah di bahunya, seolah kata-kata yang akan disampaikannya jauh lebih berat daripada tuntutan protokol biasa. Ia melangkah ke podium, berdeham, lalu berbicara dengan suara yang berusaha, namun gagal menyembunyikan ketegangan. Sebagai bagian dari peninjauan berkelanjutan atas sejumlah materi yang baru-baru ini ditemukan di Althorp Estate, jeda singkatnya terasa seperti petir menyambar. Kami secara resmi mengumumkan bahwa diskusi telah dimulai terkait kemungkinan pembukaan sementara makam Diana, Putri Wales. Selama 1 detik penuh, tak ada yang bergerak. Para jurnalis membeku, pena menggantung di udara. Lalu, seolah diberi aba-aba, gelombang bisik-bisik terkejut menyapu ruangan. Makam Diana dibuka setelah hampir 3 dekade keheningan yang tak tersentuh. Ini bukan pengarahan pers biasa. Ini adalah getaran yang mengguncang fondasi monarki. Sejak hari September yang memilukan pada 1997, ketika Diana dimakamkan di sebuah pulau sunyi yang dikelilingi air tenang dan pepohonan menjulang, gagasan untuk mengusik tempat peristirahatan itu dianggap mustahil. Tanah suci terlindung dari politik, gosip, dan tekanan istana. Dan kini, keluarga kerajaan secara terbuka mengakui bahwa mereka mempertimbangkan untuk menyentuhnya. Pertanyaan pun datang bertubi-tubi seperti badai mendadak. Apa sebenarnya yang ditemukan di Althorp? Mengapa ini terjadi sekarang, setelah 27 tahun berlalu? Apakah ini soal keadilan, warisan, atau sesuatu yang jauh lebih rumit? Istana tidak memberikan rincian lebih lanjut, membiarkan keheningan menjadi semakin keras, semakin berat, semakin tajam. Dan di dalam keheningan itu, rumor mulai menyusup, cepat, ganas, dan mustahil diabaikan. Beberapa orang dalam mulai berbisik tentang surat-surat tersembunyi. Kemungkinan besar semua itu telah disegel dan disembunyikan di dekat tempat peristirahatan terakhirnya. Surat-surat yang jika terungkap bisa mengubah cara dunia mengingat tahun-tahun terakhir hidup Diana. Ada pula yang mengklaim bahwa sebuah benda asing telah ditemukan, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sesuatu yang tampak sengaja diletakkan, hampir seperti sebuah pesan rahasia yang ditujukan bagi siapapun yang suatu hari berani mencari kebenaran. Namun rumor yang paling menggetarkan adalah yang tak seorang pun berani ucapkan dengan lantang, DNA. Seketika, suasana terasa jauh lebih dingin. Verifikasi DNA bukanlah pertanyaan ringan. Ini adalah pertanyaan yang mampu mengguncang segalanya. Apakah ini menyangkut garis keturunan, warisan darah? Apakah ada pihak yang mencoba memastikan atau justru menantang sesuatu yang terkubur jauh di dalam silsilah kerajaan? Dan jika benar demikian, mengapa baru sekarang? Ketika siaran itu berakhir mendadak dan layar kamera menggelap, satu kebenaran berdiri di atas segalanya. Ini bukan sekadar pembaruan administratif. Ini adalah percikan api yang jatuh di rumput kering, menyulut bara tepat di jantung monarki. Saat dunia berusaha mati-matian mencari jawaban, satu benang dingin mulai muncul dalam setiap percakapan, koneksi. Paris kembali mencuat membawa informasi yang dipastikan akan membuat siapapun terperangah. Selama bertahun-tahun, bisikan tentang kematian Putri Diana melayang di pinggiran percakapan publik. Cukup pelan untuk diabaikan, namun cukup keras untuk tak pernah benar-benar hilang. Lalu, tanpa peringatan, bara lama itu kembali menyala. Dunia pun kembali menatap kota yang hampir 3 dekade lalu menahan napas dunia dalam duka, Paris. Namun kebangkitan perhatian ini bukan soal nostalgia atau beban emosional tahun 1947. Ada sesuatu yang jauh lebih mengganggu sedang terjadi. Garis waktu yang selama ini diterima sebagai sejarah final, kini mulai diurai sedikit demi sedikit. Para peneliti, jurnalis investigatif, pencari kebenaran daring, hingga warga biasa yang jeli mulai menguliti setiap dokumen, setiap foto buram, setiap keputusan resmi yang diambil dalam jam-jam setelah kecelakaan.
Dan anehnya, semua jejak mengarah pada retakan yang sama. Retakan yang selalu ada, namun dulu mudah diabaikan. Hasil otopsi Prancis, misalnya, kini disorot dengan lebih keras. Untuk sosok dengan dampak global seperti Diana, laporan tersebut terasa mengejutkan karena begitu minim, kurang detail, tidak mencantumkan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan, dan justru memunculkan pertanyaan baru alih-alih menjawab yang lama. Yang lebih mengkhawatirkan adalah penolakan diam-diam namun tegas dari otoritas Prancis untuk membuka seluruh catatan medis. Berkas-berkas yang seharusnya transparan mengingat dampak kematiannya secara global tetap disegel, tak tersentuh, tersembunyi dari pengawasan publik dan profesional. Mengapa? Apa yang masih dianggap terlalu sensitif setelah bertahun-tahun berlalu? Namun hal yang paling mengguncang, bahkan para pakar berpengalaman bukanlah dokumen-dokumen itu, melainkan perlakuan terhadap jasad Diana. Dalam hitungan jam setelah kecelakaan, tubuhnya telah dibalsem. Sebuah langkah yang sangat mengejutkan, menyimpang dari prosedur hukum maupun tradisi kerajaan. Proses pembalseman diketahui dapat mengubah jaringan tubuh, mengaburkan jejak forensik, dan menghancurkan petunjuk penting yang bisa membuktikan atau menepis banyak teori. Tindakan ini hampir tak pernah dilakukan sebelum pemeriksaan postmortem lengkap, terlebih terhadap sosok yang hidupnya diawasi dan didokumentasikan dengan ketelitian luar biasa. Namun kali ini semuanya dilakukan cepat, senyap, dan tak bisa dibalikan. Tak ada penjelasan resmi yang pernah benar-benar memuaskan para koroner, analis, dan pakar kerajaan yang mempelajari keputusan tersebut. Itu bukan prosedur standar, tidak mendesak, dan menurut sebagian pihak bahkan tidak sepenuhnya sah. Banyak yang meyakini bahwa pembalseman yang tergesa-gesa itu mungkin telah menghapus jawaban-jawaban penting yang seharusnya diketahui dunia. Kini, dengan munculnya pembicaraan serius mengenai kemungkinan pembukaan kembali makam Putri Diana untuk verifikasi, diskusi ini berubah menjadi lebih gelap dan tajam. Apa yang dulu hanya hidup di forum-forum kecil dan percakapan tersembunyi, kini menembus arus utama, memaksa publik menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Karena ketika fakta-fakta disandingkan, pembalseman cepat, berkas Prancis yang disegel, celah dokumentasi yang aneh, identifikasi yang tertunda, serta perlawanan selama bertahun-tahun terhadap penyelidikan lebih dalam. Hal yang dulu tampak mustahil kini terasa lebih seperti teka-teki dengan potongan yang hilang. Lalu muncullah pertanyaan yang mengguncang, bahkan para skeptis paling keras. Bagaimana jika sebenarnya bukan Diana yang berada di dalam makam itu? Sebuah pemikiran yang terdengar keterlaluan, tidak sensitif, bahkan mengerikan, namun terus menolak untuk menghilang. Dan di ruang-ruang sunyi, di antara keraguan yang kembali mencuat ini, ketakutan yang lebih gelap mulai terbentuk. Jika itu bukan dirinya, lalu di mana Diana sebenarnya? Atau lebih buruk lagi, apalagi yang tidak pernah diberitahukan kepada kita? Di tengah semua ini, rumor dan teori menyebar seperti api liar, memperkuat keyakinan bahwa istana mungkin menyembunyikan sesuatu. Keheningan keluarga kerajaan tak pernah terasa seberat ini, seolah menekan dan mencekik. Setiap pertanyaan yang tak terjawab berubah menjadi bisikan, dan setiap bisikan berkembang menjadi gemuruh spekulasi. Dalam kasus Putri Diana, keheningan itu telah berubah menjadi sesuatu yang nyaris tak tertahankan. Di balik hamparan taman yang terawat sempurna dan fasad megah Altorp, satu pertanyaan yang mengganggu terus menggantung. Apa sebenarnya yang tersembunyi di bawah tempat peristirahatan terakhir Diana? Di antara sekian banyak teori, satu di antaranya selalu dianggap paling berbobot dan masuk akal. Kemungkinan ditemukannya buku harian pribadi Diana. Selama puluhan tahun, rumor menyebutkan bahwa Selama bertahun-tahun beredar kabar bahwa Diana menyimpan sebuah buku harian pribadi, catatan intim tentang kehidupannya yang jauh melampaui citra publik. Di dalamnya, ia disebut menuliskan pergumulannya dengan institusi kerajaan, gejolak dalam pernikahannya, pengamatannya terhadap intrik istana, bahkan catatan bernada mengerikan tentang keselamatannya pada bulan-bulan terakhir hidupnya.
Para orang dalam telah lama membisikkan bahwa buku harian itu menghilang secara misterius dalam hari-hari setelah kematiannya. Jika benar buku harian tersebut kini muncul kembali, dan jika ia tersembunyi di bawah makamnya, maka pengungkapannya bisa mengguncang monarki hingga ke pondasinya. Namun teori-teori yang beredar justru semakin gelap dan meresahkan. Sebagian pihak menduga adanya peti mati kedua di bawah peti yang secara resmi diyakini berisi jenazah Diana. Ada yang berspekulasi peti itu hanya menyimpan barang-barang pribadi, surat, perhiasan, atau hadiah dari anak-anaknya. Namun yang lain melangkah lebih jauh, mengklaim bahwa peti tersebut mungkin berisi pengalih perhatian, dokumen rahasia, atau bukti yang terlalu sensitif untuk pernah diungkap ke publik. Spekulasi paling mengganggu menyatakan bahwa jenazah Diana yang sebenarnya mungkin telah dipindahkan bertahun-tahun lalu menjadikan makam itu tak lebih dari monumen simbolis, sebuah fasad tragedi yang rapi untuk menutupi kebenaran yang lebih dalam. Para pendukung teori ini menunjuk pada sejumlah kejanggalan dalam proses pemakaman awal. Pembalseman yang dilakukan dengan sangat cepat, minimnya dokumentasi fotografis yang rinci, serta kurangnya transparansi mengenai bagaimana jenazah ditangani. Bahkan, ada yang menduga bahwa peti kedua ditambahkan kemudian sebagai bagian dari operasi rahasia yang tidak pernah dimaksudkan untuk terungkap. Skenario ini terdengar seperti fiksi. Namun di balik bayang-bayang Altorp, batas antara fakta dan fiksi kerap mengabur. Bukti yang paling mengkhawatirkan justru disebut-sebut datang bukan dari bisikan atau rumor, melainkan dari sains. Citra satelit dan radar penembus tanah dilaporkan menunjukkan anomali yang tidak biasa di bawah lokasi memorial. Sumber-sumber yang mengetahui temuan tersebut mengisyaratkan adanya sebuah ruang tertutup, sebuah kubah atau brankas yang tampaknya dipasang setelah tahun 1947. Jika benar, ini berarti seseorang kembali ke lokasi itu lama setelah upacara resmi berakhir. Pertanyaan pun terus bertambah. Siapa yang menambahkan ruang tersebut dan untuk apa? Rahasia apa yang menuntut pengamanan serumit itu? Namun di tengah semua pertanyaan ini, monarki tetap menjadi benteng keheningan. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada konfirmasi, tidak pula bantahan. Kerahasiaan yang tak tergoyahkan ini memberi ruang bagi imajinasi publik untuk melesat liar, memunculkan ketakutan, ketertarikan, dan kecurigaan yang membentang dari yang masih masuk akal, hingga yang nyaris tak terbayangkan. Setiap pertanyaan yang tak terjawab, setiap sudut yang tersembunyi, dan setiap tindakan penutupan misterius hanya menambah bahan bakar bagi api spekulasi. Dunia terpesona sekaligus gelisah, tak bisa berhenti bertanya kebenaran apa yang sedang dilindungi dan kebenaran apa yang sengaja disembunyikan. Kisah-kisah, dugaan, dan petunjuk-petunjuk halus itu semua mengarah pada satu kemungkinan yang mengerikan. Di balik ketenangan Altorp Estate, tersimpan lebih dari sekadar memorial yang terawat rapi. Di bawah permukaan, terkubur dalam lapisan sejarah, kerahasiaan, dan mungkin juga penyesatan, bisa jadi ada kebenaran yang jauh lebih gelap daripada yang pernah dibayangkan. Sebuah kebenaran yang menantang segala yang selama ini disampaikan kepada publik tentang jam-jam terakhir Diana, warisannya, dan cara monarki membentuk ingatannya dengan sangat hati-hati. Inilah yang membawa kita pada kontroversi seputar pemakaman Putri Diana, di mana istana menghadapi tudingan tentang kerahasiaan dan ketidakseimbangan informasi. Tetaplah mengikuti saat kita menyelami lebih dalam dan mendengar pandangan para ahli tentang situasi mengejutkan ini. Sebuah pemakaman yang dibayangi kontroversi. Pagi setelah dunia terbangun oleh kabar wafatnya Putri Diana, waktu seakan berhenti. Diana, Putri Wales, memang telah meninggal dalam kecelakaan mobil itu. Di berbagai belahan dunia, doa-doa dengan lilin menyala berkilau seperti bintang jatuh. Nyalanya yang lembut memancarkan duka sekaligus penghormatan. Orang-orang menangis terbuka di siaran langsung televisi. Anak-anak menggenggam potongan koran seolah memegang serpihan kehadirannya. Para pembawa berita berjuang menjaga ketenangan, suara mereka bergetar oleh beban tragedi yang nyaris mustahil dicerna.
Ini bukan sekadar kepergian seorang putri. Ini adalah kehilangan sebuah simbol. Seorang perempuan yang kebaikan, pesona, dan perlawanan sunyinya terhadap kekakuan kerajaan membuat sisi kemanusiaannya terasa nyata bagi jutaan orang. Namun, ketika dunia berkabung, rangkaian peristiwa setelah kematiannya mulai memunculkan pertanyaan dan bisikan yang hingga kini belum terjawab. Tradisi telah lama mengatur pemakaman anggota kerajaan Inggris. Mereka dimakamkan melalui upacara megah di tempat-tempat suci seperti Westminster Abbey atau Kapel St. George. Ruang peristirahatan yang syarat ritual, sejarah, dan kemegahan berabad-abad. Namun Diana, yang pernah menikah dengan calon raja dan merupakan ibu dari pewaris takhta berikutnya, tidak menerima ritual semacam itu. Sebaliknya, ia dimakamkan seorang diri di sebuah pulau kecil yang dipenuhi pepohonan di tengah Danau Opal, di kawasan Althorp, tanah milik keluarga Spencer. Lokasi itu tampak tenang, bahkan indah secara visual. Namun bagi sebagian orang, keterasingannya terasa bukan sebagai bentuk penghormatan, melainkan seperti pengasingan. Publik dilarang mendekati pulau tersebut. Tidak ada tur, tidak ada kunjungan berpemandu, tidak ada akses fisik apapun selain memandangnya dari tepi air. Sang putri yang begitu dicintai karena kedekatannya dengan rakyat, kini seolah sengaja dijauhkan dari mereka. Pada saat itu, Charles Spencer, adik laki-laki Diana, berbicara terbuka tentang keputusan tersebut. Ia layak mendapatkan kedamaian, bukan tontonan, ujarnya dalam pidato pemakaman yang disiarkan televisi. Suaranya bergetar. Tempat di mana ia akhirnya bisa merasa aman. Namun, di balik pernyataan itu, ketegangan pribadi mengisyaratkan cerita yang jauh lebih rumit. Surat-surat yang baru dideklasifikasi dari tahun 1997 diperoleh melalui permintaan kebebasan informasi, mengungkap adanya gesekan antara staf istana dan keluarga Spencer. Pihak kerajaan dilaporkan lebih memilih pemakaman publik yang bersifat tradisional. Mungkin bukan di Westminster Abbey, tetapi setidaknya di lokasi yang terlihat dan diakui secara resmi. Sesuai dengan kedudukan Diana, keluarga Spencer menentang keras dengan alasan hubungan Diana yang penuh konflik dengan institusi kerajaan dan mungkin keinginannya sendiri. Sebuah catatan harian yang disebut-sebut diperoleh dari seorang sahabat dekat menambahkan dimensi yang jauh lebih menghantui. Dalam catatan itu, Diana diduga menulis beberapa bulan sebelum wafatnya. Jika sesuatu terjadi padaku, aku tidak ingin ditinggalkan di tempat itu. Aku ingin berada di tempat di mana orang-orang bisa menemukanku. Tempat itu tampaknya adalah Althorp. Namun dengan langkah-langkah luar biasa. Kamera yang diaktifkan oleh gerakan penjaga bersenjata, bahkan sistem keamanan bawah air mengelilingi danau, menghalangi setiap akses yang tidak diizinkan ke pulau tersebut. Mengapa? Kerahasiaan sedemikian ekstrem diperlukan untuk seorang perempuan yang selama hidupnya berjalan di tengah kerumunan, menjabat tangan tanpa sarung, dan menghibur mereka yang sakit dan membutuhkan. Seringkali dengan melanggar protokol kerajaan, penjelasan resmi, privasi, martabat, pencegahan sirkus media tidak sepenuhnya memuaskan para pengamat. Yang lebih mengganggu lagi adalah ketidakkonsistenan dalam penanganan jenazah Diana. Sebuah laporan rahasia Prancis yang diam-diam ditinjau ulang pada tahun 2017, namun tidak pernah dipublikasikan, mencatat kejanggalan dalam garis waktu antara kecelakaan dan pemulangan jenazah ke Inggris. Tubuh Diana dipindahkan dengan kecepatan luar biasa. Begitu cepat hingga prosedur otopsi standar dipersingkat atau dilewati. Sampel toksikologi terbatas dan tidak ada pemeriksaan forensik independen sebelum petinya disegel dengan timah. Sebuah proses yang membuat ekshumasi hampir mustahil dilakukan tanpa merusak jenazah. Mengapa harus terburu-buru? Sebagian berpendapat jawabannya terletak pada kendali, sebuah upaya menyeimbangkan ketegangan antara monarki, media, dan keinginan keluarga Spencer untuk melindungi Diana. Namun yang lain mengusulkan motif yang lebih gelap, rahasia yang mungkin ia simpan, rencana yang mungkin ia susun, atau pengetahuan yang berpotensi mengancam kepentingan pihak-pihak berkuasa.
Diana bukan lagi sekadar anggota keluarga kerajaan, ia telah menjadi kekuatan tersendiri, dicintai publik, tetapi semakin dipandang sebagai sosok yang sulit diprediksi, bahkan mungkin berbahaya oleh The Firm. Kegiatan kemanusiaannya di luar pengawasan istana, kedekatannya dengan Dodi Al-Fayed, serta rumor tentang rencana pindah ke Amerika Serikat dan membangun hidup baru, semuanya mengancam kemampuan monarki untuk mengendalikan narasi tentang dirinya. Jadi apakah Altorp benar-benar merupakan tempat kedamaian atau justru jarak yang diperhitungkan, upaya untuk memisahkan Diana dari warisan yang sedang ia bangun? Pulau itu memang menyimpan jasadnya, tetapi juga menyimpan rahasia. Dan di balik air yang sunyi itu, mungkin itulah tujuan sebenarnya. Menjaga kebenaran tetap berada di luar jangkauan, di mana hanya bisikan yang bisa hidup dan pertanyaan dibiarkan menggantung tanpa akhir. Kini, keluarga Spencer berada dalam dilema yang menegangkan. Lalu, bagaimana reaksi mereka terhadap perkembangan mengejutkan ini? Tetaplah mengikuti untuk mengetahui jawabannya. Situasi tegang keluarga Spencer. Satu suara tetap diam, menyakitkan, hampir menantang Charles Spencer. Sebagai adik laki-laki Diana dan wali hukum Altorp Estate, rumah masa kecil sekaligus tempat peristirahatan terakhirnya, kewenangannya atas pulau di tengah danau hias di kawasan Altorp bersifat mutlak. Setiap gangguan, apalagi kemungkinan pembukaan makam Diana, tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan tegas darinya. Namun, di hadapan publik, Spencer memilih diam. Tidak ada pernyataan, tidak ada wawancara. Bahkan tidak ada isyarat kecil kepada media. Di balik pintu tertutup, justru badai sedang mengamuk. Sumber-sumber dekat keluarga menggambarkan Charles tengah bergulat dengan keputusan yang melampaui hukum maupun tradisi. Ini menyentuh janji terakhir yang ia buat kepada sang adik saat kematian memisahkan mereka. Seorang sahabat lama keluarga menyamakan pergulatan batin itu dengan persimpangan moral yang bersejarah. Di satu sisi, tekanan untuk transparansi semakin kuat. Sejarawan kerajaan, pakar hukum, dan sebagian masyarakat menuntut kejelasan tentang kematian Diana, hasil otopsinya, serta kondisi tempat peristirahatan terakhirnya. Di sisi lain berdiri kesucian keheningan. Ruang sakral yang utuh yang telah Charles janjikan akan tetap tak tersentuh. Tempat yang pernah Diana akui sebagai satu-satunya rumah sejatinya. Beban keputusan ini bersifat sangat pribadi. Ini bukan soal rasa ingin tahu publik atau prosedur istana. Bagi Charles, ini tentang saudara perempuannya, tentang kegagalan dunia melindunginya saat ia masih hidup. Dikejar paparazzi tanpa henti, dikhianati oleh orang-orang terdekat, dan ditekan oleh institusi yang tak pernah sepenuhnya menerimanya. Hidup Diana dipenuhi konflik sekaligus kasih sayang. Makamnya, menurut keyakinan Charles, adalah satu-satunya tempat yang benar-benar menjadi miliknya, simbol kedamaian dan perlindungan. Membukanya sekarang, ia pernah mengakui kepada seorang sahabat, sama saja dengan membiarkan para serigala masuk kembali. Di dalam istana, ketegangan mengambil bentuk yang berbeda. Pangeran William dilaporkan mendukung penyelidikan yang terkontrol. Secara pribadi, ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban, dengan keyakinan bahwa kebenaran, apapun risikonya, harus berdiri di atas rumor dan spekulasi. Ia milik rakyat sama seperti ia milik kita. Begitu ia mengingatkan para penasihat. Harry, sebaliknya, terbelah. Meski berada jauh di seberang Atlantik dan terpisah dari kehidupan istana sehari-hari, ia khawatir bahwa mengusik makam itu justru akan menodai, bukan menghormati, kenangan ibunya. Kami sudah kehilangannya sekali. Ia dikabarkan berkata lirih, aku tidak tahu apakah aku sanggup kehilangannya lagi. Lalu ada Raja Charles. Pria yang hidupnya berubah selamanya oleh kehadiran Diana, pengaruhnya, dan kepergiannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia tidak memberi arahan, tidak menyelipkan pesan samar, bahkan tidak memberi pengakuan halus dalam penampilan publiknya. Bagi sebagian orang, keheningan itu bersifat diplomatis. Bagi yang lain, itu tampak sebagai bentuk penghindaran. Sementara itu, makam itu sendiri tetap tak tersentuh. Batu-batu tuanya berkilau oleh embun pagi, tampak tenang namun syarat sejarah.
Namun para orang dalam mengungkap bahwa panel penasihat kerajaan telah menetapkan batas waktu 30 hari bagi komite investigasi untuk menyerahkan rekomendasi akhir mereka. Dalam rentang waktu itu, semua opsi masih terbuka, mulai dari pemindaian tanah non-invasif hingga ekshumasi penuh. Hitungan mundur telah dimulai. Di luar Altorp, sebuah ziarah sunyi mulai terbentuk. Para pelayat datang berkelompok kecil, sebagian dari desa-desa sekitar, sebagian lagi dari benua yang jauh. Mereka berkumpul di sepanjang tepi danau, bahkan ada yang berada di perahu kecil. Pandangan mereka tertuju pada pulau yang telah menjaga Diana selama hampir 30 tahun. Lilin-lilin berkelip di cahaya pagi, memantul di permukaan air yang tenang. Spanduk diangkat tinggi, biarkan ia beristirahat, kebenaran itu penting, Diana selamanya. Sebagian orang berdiri dalam keheningan mutlak, mata terpaku pada pulau yang menyimpan bukan hanya sebuah jasad, tetapi juga duka kolektif sebuah bangsa, cinta seorang ibu, dan misteri yang terlalu dalam untuk memudar. Kami tidak pernah berhenti mencintainya, bisik seorang perempuan sambil menahan air mata. Dan kami tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Di seluruh dunia, media bersiap menghadapi dampaknya. Dari koresponden kerajaan hingga penyelidik TikTok, semua menunggu tajuk utama yang bisa menulis ulang sejarah. Namun satu kebenaran tetap ada. Begitu makam itu dibuka, begitu udara di dalamnya bertemu dengan dunia luar, tak ada lagi yang akan sama.